Welcome semuanya di video penjelasan mengenai Stock School. Karena bulan Agustus nanti akan ada Stock School, cuma udah penuh. Jadinya ya ini untuk kalian tahu untuk next Stock School ke depan itu apa yang perlu kalian siapin dan kapan Stock School ke depan gitu ya. Terus Stock School itu apa sih? Gitu. Kenapa beda gitu? Kenapa harus ada Stock School? Kenapa Stock School itu harus berbayar? Kenapa Stock School itu dibatasin? Kenapa? Ya akan gue jelasin semuanya itu di sini gitu ya. Jadi kalau kalian mau nanya ya silahkan nanya Stock School itu gimana. Kalau kalian masih bingung ini Stock School apaan sebenarnya ya, apa yang tertera di harga Stock School itu dengan apa yang kalian dapat kalau dipikirin benar-benar itu sangat 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 murah gitu ya. Karena ya ini ibarat kalian bayar untuk lifetime tapi dibayar 1 tahun aja gitu sebenarnya. Dan apa sih soft school? Soft school itu sebenarnya advance class ya. Jadi kalau kalian yang dijelasin kayak kita ada MMU, setelah MMU ada kelas gitu, terus ada YouTube, ada yang gue kasih ke YouTube gitu ya. Itu semua basic, menurutku basic gitu. Jadi kayak ya ini hal-hal yang fondasi-fondasi awal yang perlu kalian tahu. Mungkin ada banyak, mungkin ada campur-campur sana sini gitu ya. Dan eh, kadang apa yang tidak butuh pun ya gue kasih ke kalian gitu loh, karena ya namanya pengetahuan gue pasti share gitu. Cuma di Stock School karena ini advance gitu ya, kita akan bahas tentang technical fundamental. Apa beda dengan basic, apa beda dengan yang gue kasih tiap bulan kayak gitu. Technical yang gue bahas gitu ya, hanya technical yang menurut gue pakai untuk analisa saham dan bisa mendatangkan cuan buat gua. Jadi ada banyak sekali technical-technical yang di luar, tapi kan tidak semua kita pakai. Gitu. Gua pakai technical yang mana? Nah, itu yang akan gua kasih ke kalian di Stock School. Dan mungkin akan ada update gitu ya, kalau ada perubahan. Gitu. Dan fundamentalnya ini bakal dalam banget. Dalam banget dan harusnya juga nggak terlalu rumit. Harusnya. Gue usahakan selalu pasti menjelaskan itu dengan cara yang paling simple. Gitu. Jadi fundamental mungkin kalian akan ketemu penjelasan fundamental yang tidak terlalu rumit, nggak ngitung-ngitung kayak gimana, tapi intinya dapet gitu loh. Ya, fundamental itu kan ada banyak ya, mau itu corporate action, mau itu dari laporan keuangan, mau itu dari apa cara ngelihat rasio-rasio emitennya. Nah, itu semua gue jabarin gitu. Dan sekarang karena udah ada grup itu gue bagi lagi ada pembahasan emiten, ya ini akan kepake juga di pembahasan emiten gitu. Nah, terus juga ya kalian bakal dikasih tahu knowledge tentang trading gitu ya. Jadi ada beberapa saham yang ini udah pasti naik gitu. Ini udah pasti kita bisa dapat gede. Ini spekulasi tapi spekulasi bisa dapat 10 kali lipat misalnya gitu. Ya. Contoh kayak Heli gitu di bawah gue udah bilang ini mungkin malah bisa jadi kayak 100 gitu. Di 100 dari harga 300 gue udah bilang ini bisa naiknya kenceng gitu. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan ini yang bakal gue share ke kalian supaya kalian pun ngerti gitu apa yang dilihat, apa yang diperhatikan gitu ya, supaya kita bisa tahu oh ini tuh chance untuk naiknya itu tinggi gitu. Karena ya kalian bisa lihat yang gue spill kemarin dari tabel 5 Juli aja ya, itu kalau kalian beli semuanya mungkin ada yang cut loss, mungkin ada yang lagi floating profit ya, dengan catatan kalian buta dan itu nggak tahu apakah gue keluarin dari tabel 5 Juli itu apa enggak, kalian megang terus gitu ya. Ya, itu mungkin dari total-total profitnya kalian masih jauh lebih gede daripada floating loss-nya gitu. Ya. Terus ada psikologi, hal-hal apa yang perlu diperhatikan gitu ya, hal-hal apa yang perlu eh, dilihat benar-benar, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, gimana caranya nahan diri gitu. Nah, itu psikologi yang perlu kalian mengerti gitu ya. Ya, uang dan portofolio manajemen gitu ya. Gimana cara kita manage portofolio, mungkin juga kan kemarin yang batch offline kemarin gua kasih juga gimana caranya gua manage portofolionya Dapen gitu ya, gimana caranya gue trading tanpa ada cut loss gitu. Nah, itu akan gue share gitu. Ya mungkin mungkin yang kelas-kelas khusus itu ada di offline gitu ya.
Tapi juga ada kelas-kelas bulanan yang juga gue ajarin mungkin di stock school ya. Jadi stock school itu tidak hanya 3 hari yang kalian pelajarin itu doang. 3 hari ini fondasi fondasi kuatnya gitu. Tapi setelah itu ya itu akan terus-menerus diupdate gitu loh. Ada kelas bulanan, ada kelas kelas stock school yang kalian bisa ikut ulang gitu ya. Terus ada pembahasan emiten yang mungkin ya sometimes kita lihat ada emiten murah kita bahas. Terus kita bikin gathering untuk anak-anak stock school, misalnya gue ke Surabaya kita ngumpul, ke Jakarta ngumpul gitu ya. Nah, itu kita bikin hanya untuk anak-anak stock school. Ya. Jadi kelas stock school itu adalah kelas benar-benar belajar saham untuk kalian kalau benar-benar mau make money di market gitu ya, belajar saham yang benar-benar ya di sini gitu. Di mana ada 3 sesi, fundamental, technical, dan baru terakhirnya astro, psikologi, money portfolio. Nah, bayar stock school itu berapa? Nah, bayar stock school itu online-nya cuma 10 juta, offline-nya 15 juta. Kenapa offline lebih mahal? Karena ya kalian tahu ada akomodasi gue ke Jakarta gitu ya, terus ada sewa ruangan, bayar per orang, makan dan lain-lain gitu ya. Terus juga kalau offline itu ada materi yang tidak akan pernah diajarkan di online. Ya, materi IPO dan materi gimana caranya bisa dapat emiten-emiten yang mungkin bisa naik 10 kali gitu. Itu hanya ada di offline gitu. Jadi perbedaannya di sana. Jadi walaupun ada online, ada kelas dan dimanapun, hal untuk menentukan mana saham IPO yang menarik, yang bisa naik cukup tinggi gitu ya, ya itu hanya gua ajarin di offline gitu. Dan kelas IPO itu mungkin udah pernah ada yang ikut dulu gitu ya, dan itu sekarang sudah tidak sama trading saham IPO waktu zaman-zaman dulu dengan sekarang itu udah mulai beda gitu. Dan ya makanya kita akan ada update terus gitu pelajarannya ya. Nah, ini perbedaannya. Cuma kan ya orang mikirnya, aduh gue bayar 15 juta, gue bayar 10 juta gitu. Tak dipikir cuma buat bayar 3 hari itu doang. Enggak, kalian bisa ulang riset nanti November, nanti Februari, nanti Mei, Agustus. Terus kalau perpanjang tahun depan kalian bisa riset lagi, riset lagi, riset lagi, riset lagi gitu. Terus ada pembahasan emiten, ada tabelnya, ada kelas bulanan yang gue kasih untuk kita bahas market ke depan. Dan sekarang kan nggak ada lagi special special class ya, gitu. Kemarin ada closing special class. Kenapa gua close? Karena special class itu cuma ngajarin materinya advance, cuman ngulang-ngulang terus setiap tahun ngulang-ngulang terus. Gue bosen gitu. Gue maunya kita tuh ngebahas ke depan itu mau ngapain gitu loh. Ke depan itu nih emiten mana yang menarik, nih mana yang murah, apa yang bagus gitu. Langsung dipraktekin gitu. Cuma special class ini nanti akan gue buat 1 hari khusus gitu. Khusus untuk bahas semua special class ya. Jadi kayak right issue, waran, terus tergantung kalau dia mungkin kita bikin itu offline gitu ya, kita charge gitu mungkin akan ada masuk IPO, gimana nyari saham 10 kali gitu. Terus ya penjelasan-penjelasan yang gue bahas di special class itu kita masukin semua nanti di sini. Jadi 1 hari ngebahas semua dan setelah itu kita banyak praktek-prakteknya gitu loh. Makanya harusnya jadi lebih cukup menarik ya. Ya, kadang ada bisikan sana sini juga, walaupun kadang ada yang nggak bener, tapi ya sekalinya bener ya cuannya juga luber-luber gila kan. Nah, terus apa aja sih yang didapat? Oke, kalian dapat grup tambahan, grup alumni gitu ya. Jadi ingat nih, gue lihat ya banyak anak-anak kita itu masuknya tuh cuma grup trader. Padahal kalian itu bisa masuk ke grup santai dan yang paling penting sebenarnya info sih, informasi. Sebenarnya 2 grup yang paling penting tuh informasi dan trader ini. Gitu. Jadi buat kalian yang nonton YouTube nanti, kalau kalian belum masuk ke grup informasi, minta ke Dina untuk invite. Karena semua berita, semua acara, event, gue akan post di informasi. Gue nggak akan post di trader, jarang banget. Kenapa? Karena nyemak.
gitu. Informasi ya khusus buat informasi. Jadi ada kelas, ada apa, gue pasti akan lempar ke sana dulu. Trader itu ya paling kita bahas sana sini gitu. Tapi dua grup ini yang akan cukup penting buat kalian. Nah, kalau santai ya terserah kalian mau masuk apa enggak ya bebas. Gitu ya. Terus kalian akan dapat tabel khusus stock school. Kalian bisa riset yang stock school online gitu ya. Kalau offline kan ya kalian ada tambahan gitu. Nah, kalau untuk offline ada potongan harganya gitu. Karena kan tadi online 10 juta, offline 15. Nah, kan ada selisih kan gitu. Ya, kalian tinggal bayar selisihnya aja untuk ikut offline. Tapi ya pasti gue prioritasin ke anak-anak baru dulu gitu, baru ke alumni kalau kosong. Ya. Terus ada event catering. Nah, kalau kan dari kalian sering ngelihat, oh kok Chris ngumpul nih sama apa nasabah. Nah, biasanya gue ngumpul tuh sama anak-anak softku. Kenapa? Karena bahasanya lebih enak. Bahasanya bisa lebih vulgar, bisa lebih dalam, dan bisa lebih nyeleneh emiten-emitennya. Karena kalau enggak, kalau tidak ngerti tentang apa yang kita pikirin atau fondasinya nggak sama-sama sama gitu ya, takutnya malah beda gitu. Ketika gue bilang oke ini bagus tapi dipikir oke bagus itu fundamentalnya akan selalu bagus misalnya atau bagus di sini kita lihat bukan bagus secara fundamental mungkin bagus secara teknikalnya mungkin kita harapan akan ada faktor fundamental yang bagus yang akan keluar nanti ke depannya gitu ya tapi ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan harapan ternyata dia hanya sekedar teknikal. Habis itu kita lihat oh ada bandara buang barang misalnya gitu ya pembalikan arahnya kelihatan mulai ternyata kita harus cut loss ya kita harus cut loss gitu makanya dasarnya harus sama gitu jadi kan nggak mungkin gua harus oke ini bagus ya kenapa lihat ini kok gitu ulang lagi jelasin oh ini lihat deh di sini lihat di sini kalau nggak kan kita lebih enak gitu ngebahasnya lebih banyak lebih dalam dan lebih cepat juga gitu terus gua nggak juga nggak ngulang-ngulang ini gini 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 gitu kecuali memang ya gue bikin acara khusus untuk anak-anak yang di kelas talk school gitu gue pasti akan eh, ngubah bahasanya jadi ya lebih 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 aman lah lebih safe gitu makanya kalau kalian lihat ke kelas-kelas yang rada basic gitu ya bukan buat anak-anak soft school ya kelas kayak gini gitu loh tapi kalau anak-anak soft school ya coba lihat tuh kapan gue bahas Heli kapan gue bahas RCCC kapan gue bahas kayak visi misalnya gitu jarang banget. Nah, terus kok perpanjangnya bayarnya berapa? Kalau sudah 1 tahun, untuk perpanjang kan cuma perlu bayar 500 ribu doang. Gitu. 500 ribu untuk 1 tahun lagi ke depan. Jadi bukan 10 juta lagi untuk perpanjang gitu loh. Udah ini udah kayak ibaratnya ya kayak free lah ya. 50 ribu berarti sebulan itu di bawah 500 ribu berarti sebulan itu di bawah 50 ribu gitu untuk perpanjang soft school dan kalian bisa ikut kelas, kalian tetap dapat tabel, kalian tetap dapat grup, kalian bisa ngumpul-ngumpul juga anak-anak soft school gitu. Ya. Nah, ini contoh lah kayak barang-barang yang gue spill kemarin tanggal 5 Juli. Area masih cukup bagus, walaupun belakangan sideways. Baby masih naik. Esta, Esta drop ya, udah keluar di tabel gitu. Itu udah cuan juga. Gitu. Cuma Esta kalaupun nggak keluar ya mungkin akan stay di area situ gitu ya. FLMC juga masih stay di area itu. James juga kalau kalian lihat itu naik masih belakangan masih naik ya beberapa 1 minggu ini sideways gitu. Heli udah 100% lebih, Hygiene belum gerak, Carwell itu udah naiknya kayak orang gila. KLB, KBLI juga masih uptrend, KKGI masih uptrend, kelas hari ini masih naik, Kepik masih naik juga gitu. Dari 50 sekarang udah 120 gitu ya. Flow ini juga masih sideways sideways. Net TV hari ini masih rebound lagi gitu. Piva range 100-nya kuat. RCCC udah naik 100%. SAPX ini udah sideways di atas udah exit. SMGA belum kemana-mana. TPMA apa 1 minggu ini mulai ada rebound lagi. Fast juga masih cukup bagus di atas walaupun gue udah keluarin datable gitu. Gak ada yang jelek men. Ya, ya sometimes 1 2 mungkin ada yang kita cut loss deh. Coba lu bandingin sama tabel trader. Seberapa beda tabel trader yang kita oke ini sering keluar masuk. Oh ini nggak gerak, ini nge-stuck ini. Coba kalian bandingin sama tabel Soslo yang gue spill tanggal 5 Juli kemarin. Itu. Dan coba tanya sama anak-anak Soslo, seberapa sering sih keluar barang-barang dari tabel Soslo? Jarang banget. Ya.
Makanya buat kalian yang portofolionya itu jelek gitu ya, yang bingung gimana cara trading yang benar gitu ya, nggak jelas nih trading kok kayak judi gitu, apa oke, kalian ngikutin tabel, tapi kan sebenarnya lebih baik kalau kalian ngerti kenapa barang ini bisa masuk ke tabel, kenapa ini layak dibeli. Contoh kayak Telkom lah. Oh, kemarin Telkom break kok supportnya. Gue harus tahan nggak ya? Nah, itu kan hal sebenarnya yang ya kalau kalian tanyakan anak soft school itu hal mudah yang ya udah lu mau nahan juga nggak ada masalah. Gue yakin juga suatu saat pasti akan naik gitu loh. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang kita kasih ke mindsetnya kalian gitu loh supaya lebih mudah untuk cari cuan. Kalau contoh kayak Telkom kita kemarin dia break di 2850 cut loss gitu. Sekarang ya nggak gerak. Kemarin malah hari ini malah ada sempat lonjakan dikit kan gitu. Ya sayang gitu loh kalau kalau harus di cut misalnya gitu. Jadi ada banyak sekali hal yang baik ya yang gue jelasin di soft school dan hanya di soft school gitu. Ya. Terus kalau kalian mau belajar lebih dalam gitu ya, mungkin ilmu soft skill itu gua nggak kasih yang dalam sampai gimana banget, sampai kalian tuh jadi ngerti banget. Kalau kalian mau ngerti banget ya kalian bisa ngambil contoh kayak CFA, CFTE gitu ya, ngambil di sana deh gitu. Kenapa? Karena ya itu benar-benar teoritikal banget dan mungkin tidak akan kalian bisa implementasikan ke market gitu. Tapi di soft school, apa yang gua ajarin itu adalah apa yang kita implementasikan ke market. Jadi sometimes kalau gua rasa oke ini perlu, barulah gua ajarin. Kalau gua rasa itu nggak perlu, ngapain numpukin hal-hal yang nggak penting yang buat kalian belajar gitu. Karena ujung-ujungnya kalian juga nggak ngerti apa-apa. Ini malah jadi kebanyakan bingung mau pakai yang mana gitu loh. Kok ini fundamental bagus, tapi harus katanya PR-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1. Gue beli PR-nya di bawah 10, PBV di bawah 1 kok nggak jalan-jalan, yang ada turun terus gitu loh. Nah, itu kan harus ada hal yang case-nya itu seperti apa gitu loh. Ini bisa naiknya kayak gimana? Ini kenapa kenapa Arto bisa naik gitu? Kenapa gue bisa bahas Arto dan Artonya kenceng gitu? Kenapa gue bahas barang-barang yang kenapa kemarin BSBK ada orang tanya di pembahasan emiten waktu harganya masih 60. Kok menarik nggak? Gue bilang menarik. Tapi mentok-mentok BSBK paling cuma 90 doang gitu harganya. Dan ternyata benar kena 99 100 digeber turun lagi ke 60 kan gak gerak-gerak lagi gitu ya. Jadi hal-hal itu yang gue jelasin ke kalian. Kalian tanya kok kenapa gue bahas BSBK bisa tahu angkanya presisi 90, gue jelasin kenapa gitu ya. Sama ya ini good mentality ya. Kenapa bisa nahan barang kayak WiFi gitu? Ya karena kita tahu fundamentalnya bagus. Kenapa kita bisa tahu fundamentalnya bagus? Ya kita belajar gitu loh. Kenapa barang-barang di Road to 1 billion gitu ya? Kalau kalian memang sanksi Kokris tuh fundamentalnya emang bagus gitu. Teknikalnya apa? Ya mungkin kalau teknikal lihat dari tabel misalnya gitu. Kalau fundamental kan nggak pernah ngeliat ya. Lu lihat aja barang-barang RTOB. Mana yang turun ya? Mana portofolio RTOB itu ya secara jangka panjang tuh uptrend terus gitu, nggak turun ya. Dan itu sudah jalan mungkin udah mau 2 tahun. Dan gimana caranya kita punya mental yang baik ketika market turun kita hold, ketika market naik kita tahu nih barang bagus kita hold ya. Kalian harus tahu emitennya itu seperti apa gitu. Makanya ada kemarin anak soft school, gue nggak menapik anak soft school kok, anak soft school ada yang lost kok, yes. Kenapa? Karena mindsetnya kadang ada yang salah, terus belajarnya startnya nggak dari gua, belajarnya sama orang lain, yang ada malah mentalnya jadi rusak. Untuk ngubah mental itu jadi mental orang bisa cuan itu nggak gampang gitu. Dan ya dari sisi orangnya sendiri ya harus juga bisa mau berubah gitu. Kalau nggak bisa ya mau gimana? Gue bilang nih emiten bagus, lu hold aja. Dia beli nih, ikutan beli. Terus waktu emitennya naik 5% dia buru-buru sell gitu. Waktu emitennya turun 20% dia hold terus. Padahal dia tahu fundamentalnya udah jelek dan harus di exit, tapi dia nggak mau. Mau gimana gitu ya. Gue nggak ngenapik kok masuk soft school bisa loss nggak? Bisa. Tapi untuk kalian bisa cuan, ya soft school salah satu caranya gitu. Masalah nanti lu bisa untung, bisa rugi, bisa bagus apa enggak? Gue nggak bilang lu masuk soft school lu pasti cuan gitu. Enggak gitu. Balik lagi ke kalian ya. Gue kasih nih gitu. Metodenya begini, sahamnya ini,
cara tradingnya begini gitu, tabelnya gue kasih, emitennya gue kasih, pelajarannya gue kasih, semua gue kasih. Lu nanya apa, nggak pernah ada yang gue tutup-tutupin. Kita ngumpul, gue datang ke Surabaya, kita ngumpul, kita bahas emiten. Gue datang ke Jakarta, anak-anak school ngumpul, kita bahas emiten. Nggak ada yang gue nggak kasih gitu. Dan ya tinggal lu jalanin gitu. Kok kenapa waktu dia naik gua buru-buru buru-buru jualan ya, balik lagi ke kalian. Berarti ada mental atau ada trauma yang belum kalian obatin gitu. Makanya kalian jadi nggak berani. Nah, gimana cara ngobatinnya? Ya kalian harus lebih percaya dengan emitennya. Gimana cara lebih percaya dengan emitennya? Kalian harus belajar fundamental lebih dalam. Itu kalian harus percaya diri, kalian harus ngerti, kalian harus tahu secara short term dia mungkin bisa turun, secara medium terms atau long terms dia dia kemungkinan besar akan naik. Itu yang paling penting. Contoh deh kayak sekarang GJTL. Mungkin orang bilang, oh kok Chris lagi pom-pom GJTL. Tapi gue bilang GJTL saat ini murah. Gitu. Lo nge-hold aja GJTL, mungkin 100% itu bisa dapet. Seberapa lama? Gue nggak tahu. Doain aja cepet. Tapi kan ya, gue nggak bilang barang itu harus kalian all in satu satu posisi gitu. GJTL all gitu. Ya enggak. Ada banyak emiten lain gitu. Even RTOB pun kita nggak all in gitu. Kita tetap ada manage saham-sahamnya seberapa banyak portofolio kita gitu. Ya. Nah, buat kalian yang mau registrasi yang Agustus sudah full, mungkin kalau kalian mau ikutan yang offline nanti ada di November, kemungkinan besar di Jakarta ya. Mungkin bisa di waiting list dulu karena gue takutnya full karena kalau offline kan tempat terbatas ya, paling di hotel paling cuma 20 orang gitu untuk offline gitu. Jadi ya kalian bisa waiting list nanti ketika udah buka kalian bisa diinfoin sama Dina ya. Nah, kalau offline, kayak tadi gue bilang, akan ada dua materi khusus yang nggak akan kalian bisa dapetin dimanapun. Kalau ada orang yang ngajar itu, pasti dia udah pernah ngikutin kelas gue. Dan ya rugi juga mereka bahas. Kenapa? Karena ketika nanti materinya berubah, ya ketika banyak orang tahu, kayak kemarin kan gue yakin kelas IPO pertama gue itu banyak orang yang tahu, pasti udah nyebar tuh apa gimana cara trading saham IPO-nya ya. Dan ternyata belakangan ya gue dapat lagi oke kita ngecek saham IPO itu sekarang berubah tradingnya ngelihatnya begini nih gitu. Nah, once nanti itu saya orang banyak nih yang masuk gitu kan, makanya gue batasin gitu. Nah, nanti orang banyak nih yang ngerti trading saham IPO itu seperti apa. Terus mungkin dia kasih tahu ke orang lain, terus nyebarlah apa materinya. Yang rugi kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang tahu, ya pasti itu tidak akan berlaku lagi. Pasti akan ada perubahan lagi. Dan perubahan, ya kalau kalian ngerti untuk ngecek, oh berubahnya ke sini nih, berubahnya ke sini nih. Kalau kalian nggak ngerti untuk ngecek, dan gue dapat lagi, ya gue yang ngerti lagi kan. Untuk kalian bisa dapetin kelas IPO, untuk cari saham IPO yang bagus lagi gimana? Ya kalian ikut kelas offline lagi, di mana itu ada cost-nya lagi kan. Itu makanya kenapa harus berbayar? Karena ada beberapa hal yang memang cuma bisa diakses untuk kalian. Itu semakin dikit orang tahu, semakin bagus. Semakin banyak orang tahu, ya akan ada perubahan gitu. Karena nggak mungkin orang semua cuan kan. Yang cuan itu pasti yang cuma sedikit. Jadi kalau udah rame, ya akan ada perubahan. Itu makanya kelas-kelas di soft school pasti akan ada perubahan. Even yang online itu pun materinya kemungkinan besar akan ada update-update-nya gitu. Jadi kenapa? Karena menyesuaikan dengan market. Kalau udah kalian masuk ke kelas berbayar dan tidak pernah ada update tentang materinya, semua sama, ya itu udah berarti kalian salah salah pilih belajar kelas loh, gitu. Karena market itu selalu berkembang dan harus selalu update. Makanya kenapa stock school itu perpanjangnya cuma 500.000? Karena gua tahu itu perlu diupdate dan kalian yang ikut stock school harus dikasih update-nya gitu. Oke. Nah, buat yang stock school ya kalian bisa tanya aja sama anak-anak alumni stock school gitu ya. Ya eh, mungkin Agustus ini udah full gitu. Mungkin nextnya di November gitu ya. Ya mungkin alumni-alumni bisa kasih testi gitu nanti ke Dina. Jadi biar Dina bisa kompal nanti dia bisa bikin satu inilah ya. Karena kan banyak orang tuh nanya stock school tuh emang sebagus itu ya. Ya kalian coba rasain sendiri lah gitu.
Dan ini kata-kata terakhir, even di kelas stock school, the stock market is device for transferring money from the impatient to the patient. Makanya kalau kalian lihat ya, orang-orang yang nge-tag gua di IG, kok cuannya bisa 30%, 50%, 70%, 80%? Ya itu yang kita pelajarin di stock school. Gitu loh. Gimana caranya kita bisa manage portofolio dapat cuannya gede gitu. Bukan nyari yang scalping cuma 5%, 10% take profit gitu. Ya kalau bisa dapat gede ya kenapa enggak gitu loh. Makanya sekarang harusnya dengan ada tato murah, dengan ada pembahasan emiten yang ada di stock school gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi lebih mudah kita dapat ya. Oke, ada pertanyaan untuk stock school? Nggak ada ya? Oke, thank you semuanya. Kalau nggak ada, thank you udah nontonin sampai akhir. Ini nanti akan diupload di YouTube. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya dan semoga cuan.